Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisya Agres dengan NPM 10090320213. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penganggaran perusahaan mengenai beban administrasi dan umum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait definisinya terlebih dahulu. Jadi, beban administrasi dan umum merupakan salah satu unsur dari beban usaha atau beban operasional, karena beban usaha terdiri atas beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban administrasi dan umum merupakan beban usaha dikurangi beban penjualan. Maka dari itu, beban administrasi dan umum merupakan beban usaha selain beban penjualan. Beban administrasi dan umum terjadi pada bagian personalia, bagian puncak, bagian administrasi keuangan atau akuntansi, dan bagian umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Nah, ada beberapa beban yang termasuk ke dalam beban administrasi dan umum, yaitu beban gaji manajemen puncak seperti beban gaji komisaris utama, beban gaji pegawai kantor seperti beban gaji pegawai personalia dan lain-lain. Lalu ada beban pemeliharaan kantor seperti beban gaji petugas kebersihan kantor dan taman sekitar kantor. Lalu ada beban sewa kantor seperti sewa bangunan kantor dan sewa alat kantor. Yang selanjutnya ada beban telepon, listrik, air, keperluan kantor. Yang selanjutnya ada beban pernik kantor seperti penjepit kertas, tinta komputer, pensil, penggaris, dan lain-lain. Lalu ada beban depresiasi bangunan dan alat kantor serta kendaraan kantor. Yang kedelapan ada beban penarikan dan seleksi pegawai kantor seperti beban honor panitia seleksi dan penarikan pegawai. Lalu yang selanjutnya ada beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor seperti beban pendidikan formal ke perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada beban administrasi dan umum lainnya seperti beban perjalanan dan bahan bakar keperluan kantor, beban kirim surat keperluan kantor, beban pengobatan pegawai kantor, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai kegunaan anggaran beban administrasi dan umum. Secara umum, gunanya ini adalah untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Secara khusus, gunanya ini untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh, untuk mengurus administrasi pegawai, administrasi surat menyurat, dan administrasi keuangan. Lalu selanjutnya, untuk menciptakan kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kantor. Yang keempat, untuk penyesuaian tempat pekerjaan kantor dengan selayak-layaknya. Yang kelima, untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor. Yang keenam, untuk kegiatan penyeleksian pegawai agar mendapat pegawai yang diperlukan dengan kualitas yang baik dan dengan kemampuan yang handal sehingga dapat memajukan perusahaan. Lalu yang terakhir ada untuk membangun kemampuan pegawai, untuk mengembangkan kemampuan pegawai sesuai dengan perkembangan perusahaan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, ada 3 unsur beban administrasi dan umum, yaitu beban depresiasi bangunan kantor, beban depresiasi alat kantor, serta beban depresiasi kendaraan bermotor. Bangunan kantor, alat kantor, dan kendaraan bermotor ini merupakan harta tetap berwujud. Nah, harta tetap berwujud ini merupakan harta tetap yang diperkirakan mempunyai masa manfaat dalam operasi perusahaan yang normal lebih dari 1 tahun dengan maksud tidak untuk dijual tetapi untuk dipakai keperluan perusahaan atau organisasi. Nah, berkurangnya nilai harta tetap ini disebut dengan depresiasi.
terdapat beberapa cara untuk menentukan besarnya depresiasi, yaitu dengan metode beban tetap, metode beban berkurang, metode beban variabel, dan metode beban bertambah. Dalam menentukan beban depresiasi, terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada harga pokok atau cost, ada nilai sisa, serta yang ketiga ada masa manfaat atau taksiran umum kegunaan aktiva tetap. Nah, di sini yang pertama ada metode beban tetap. Metode ini terdiri atas metode garis lurus dan metode jam kerja atau metode jam jasa. Metode garis lurus rumusnya yaitu depresiasi sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Lalu metode jam kerja atau metode jam jasa rumusnya depresiasi per jam sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi jumlah jam. Sedangkan depresiasi setahun rumusnya adalah jumlah jam dibagi jumlah masa manfaat dikali depresiasi per jam. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada metode beban berkurang. Metode beban berkurang terdiri atas metode persentase dari tiap nilai buku dan metode jumlah angka tahun. Rumus dari metode persentase tetap dari nilai buku yaitu depresiasi setahun sama dengan 1 dikurangi umur dikali akar nilai residu dibagi harga pokok. Nah, yang ketiga ada metode beban variabel. Metode ini terdiri atas metode satuan hasil produksi dan metode satuan jasa. Rumus dari metode satuan hasil produksi yaitu depresiasi per unit produk sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama masa manfaat. Untuk metode satuan jasa, rumusnya yaitu depresiasi satuan jasa sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi jumlah satuan jasa selama masa manfaat. Lalu yang terakhir ada metode beban bertambah. Metode ini rumusnya yaitu harga perolehan dikali 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Dengan keterangan bahwa N ini merupakan umur aktiva, sedangkan I merupakan tingkat bunga. Lalu selanjutnya terdapat ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha. Nah, di sini ada soalnya yaitu perusahaan kecap sedap nikmat akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016 dengan data sebagai berikut. Yang A, aset tetap terdiri dari bagian penjualan senilai 100.000 dan bagian umum senilai 50.000. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus 12% setahun atau 3% tiap triwulan. Yang B, jualan direncanakan triwulan 1 sebesar 24.400, triwulan 2 sebesar 25.500, triwulan 3 sebesar 26.750, dan triwulan 4 sebesar 26.950. Yang C, komisi penjualan 5% dari penjualan dan penghapusan piutang ditaksir 2% dari jualan. Yang D, gaji penjualan dan pemeliharaan alat penjualan tiap triwulan masing-masing sebesar 1.000 dan 700. Lalu yang E, perlengkapan atau pernik penjualan ditaksir triwulan 1 sebesar 200 perak, triwulan 2 sebesar 210 perak, triwulan 3 sebesar 250 perak, dan triwulan 4 sebesar 250 perak. Yang F, beban turun harga triwulan 1 dan triwulan 2 masing-masing 1% dari jualan. Triwulan 3 dan 4 masing-masing 2% dari jualan. Yang G, beban penjualan lainnya pada triwulan 1 dan 2 masing-masing sebesar 150 perak, triwulan 2 dan 4 masing-masing sebesar 200 perak. Yang H, beban administrasi ditaksir tiap triwulan terdiri atas gaji pemimpin dan staf kantor sebesar 300 perak, asuransi kantor sebesar 100 perak, perlengkapan kantor sebesar 50 perak,
pemeliharaan kantor sebesar 125 perak, dan lainnya sebesar 75 perak. Nah, selanjutnya kita membuat tabel perusahaan kitab sedang nikmat anggaran beban usaha tiap triwulan pada tahun 2016 dalam rupiah. Nah, kita isikan data dari informasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, di sini untuk komisi penjualan, keterangannya adalah 5% dari penjualan. Lihat pada data di soal poin B dan C. Untuk penghapusan piutang adalah 2% dari penjualan. Lihat pada data soal poin B dan C. Lalu untuk depresiasi alat adalah 3% tiap triwulan dari aset penjualan. Informasinya ada di poin A, dan yang depresiasi alat ini 3% tiap triwulan dari aset tetap bagian umum, ada di poin A. Nah, untuk informasi-informasi selanjutnya kita lihat dari soal agar bisa mengisi tabel ini, sehingga nanti akan jadi seperti tabel yang ada di sini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.